endurance training. You know? Yes, you know, yes. Nah, yang mana kecepatan yoga? Let's go, quick. Circuit training. Namanya clickbait. Apa itu clickbait? Menjebak gitu kah? Menjebak. Yes, of course. I give you clickbait tadi ya, supaya menjebak. Itulah jebakan Batman. Speed play, bermain kecepatan. Bukan kecepatan main ya. Skipping and one leg squat. One leg squat itu ngelatih kecepatan. Apanya dilatih kecepatan di one leg squat? Yaitu ke daya ledak dan kekuatan otot kakinya. Nah, kalau daya ledak dan tanpa daya ledak yang bagus, kecepatanmu juga tidak akan bagus sekali di situ. Oke? Keseimbangan. What? It's keseimbangan. Now keseimbangan. Yang mana saja keseimbangan? Siapa? Ini gampang sekali nih. Ini Mursyid ada nih Mursyid. Kamu dicari orang sekelas, Set. Kenapa, Pak? Dicari tahu kamu tadi pagi ini baru ada. Astagfirullah. Ikram ya. Astagfirullah. Mirip Bang kamu sama Ikram, Bang. Iya. Yang keseimbangan apa Mursyid? Flamingo stand, Pak. Flamingo stand sama ada dua juga ini. One leg Betul squat. sekali. Jadi one leg squat itu melatih keseimbangan terutama ya, tapi juga bisa melatih kecepatan di daya ledaknya. Oke. Coordination. What is coordination? Now it's coordination. Siapa berani? Koordinasi. Sebenarnya ini skipping. Nice. Sama apa? Apa Wisnu? Ada dua juga ini. Squat thrust. Bagus. Skipping, squat thrust melatih koordinasi. Walaupun one leg squat juga ada koordinasinya, tapi jauh lebih minim sekali ya, minim peran. Jadi koordinasinya yang ada di one leg squat itu hanyalah koordinasi antara menjaga kaki supaya tidak jatuh itu saja, tapi tidak selebihnya tidak bermanfaat apa-apa. Jadi kalau mau latihan koordinasi jangan latihan one leg squat ya, tidak bermanfaat, bukan tidak bermanfaat ya, tidak efektif, sangat-sangat tidak efektif. Tapi kalau Anda ingin melatih koordinasi, bisa latihan skipping dan squat thrust, itu sangat efektif sekali. Nah, bisa, right. Oke, nice Wisnu. Muscle strength. Nah, sekarang muscle strength, kekuatan otot. Apa nih kekuatan otot nih? Izin, Pak. Ya, apa Lut? One leg squat, Pak. Pasti. Ya, ada lagi? Squat thrust, Pak. Squat thrust. Ya, oke. Cardiorespiratory. Cardiorespiratory. Circuit training, Pak, sama speed play. Circuit training dan speed play yang dianukan tadi, kita cek ya. Nih, ya. Di skipping ini ada banyak sekali nih, ternyata ya. Oke, ini jawabannya nih. Nah, sama tahu dari skipping ini ada koordinasi tadi, ya. Ada kekuatan otot, jumping, ya. Kemudian kecepatan juga ada. Skipping ini termasuk banyak latihan yang banyak manfaatnya nih.
suatu waktu kadang Bapak ini di kelas 11 sih, belum saya sampaikan sih. Saya ingin menyuruh mereka punya alat apa? Jamrut itu, alat talinya. Jadi suatu saat saya suruh buat latihan skipping ini ya. Skipping mempunyai banyak manfaat. Ya, ini ya, sangat banyak manfaatnya. Koordinasi jelas. Squat thrust itu ada di koordinasi dan kekuatan. Banyak ya. Kelihatan. Nah, oke, kita naik ke atas ini. Rangkaian butir TKJI. Ada yang tahu TKJI pasti ya? Oh, maksudnya nggak tahu, udah pembelajaran beberapa kali. Tes kebugaran jasmani Indonesia. Mana yang bukan? Ada satu yang bukan. Lari cepat 100 meter. Kenapa? Lari Lari cepat 100 meter. Kenapa Anda menyebut itu tidak sebagai butir tes TKJI? Siapa menjawab ini tadi? Wisnu ya? Oh, iya kah? Kita cek jawabannya. Betul sekali ya. Yang bukan merupakan butir tes TKJI. Ini TKJI itu untuk pelajar Indonesia. Yang bukan adalah lari cepat 100 meter. Karena lari cepatnya hanya 50 meter. 50 sampai 60 meter. Oke, selebihnya ini yang lari jarak menengah ini, lari 1.200 meter ini ada yang 800 meter tergantung umur. Tergantung umur ya, ada yang 800, ada yang 600, paling banyak 1.200. Ini untuk cewek dan cowok berbeda-beda. Nah, untuk cewek dan cowok berbeda-beda. Cuman di sini ya kita samakan 1.200 karena butir normalnya untuk yang ukuran seusia kalian, seusia di atas 16 tahun itu 1.200 semuanya, baik cowok maupun cewek. Tapi di bawah itu 15 tahun itu yang cewek masih 800 meter. Yang cowok 1.000 meter. Tuh. Oke, salah satu mana? Yang ini sekarang. Nah, yang ini. Salah satu komponen efektif dan efisien. Supaya bisa melakukan gerak bermanuver dengan cepat, latihannya yang mana? Gampang ini. Giliran gampang, Iki tunduk tangan. Naik sama skipping, Pak. Yang jawab Bang Bali sekalinya. Oke, naik turun tangga skipping. Ada banyak ya sebenarnya untuk latihan kelincahan itu. Ya, skipping, naik turun tangga, kemudian lari dengan beban, lari naik bukit, lari turun bukit gitu ya. Lari berparasut, gitu, lari zigzag gitu. Kemudian larinya pakai karet di kaki, bisa banyak sekali bermacam-macam cara yang digunakan untuk latihan kelincahan. Oke, bentuk latihan yang dilakukan untuk melatih otot perut. Siapa yang bisa jawab? Iki lagi, apa Ki? Sit up, Ya, plank, betul. crunch, Crunch, sama Russian twist. Russian twist. Satu lagi. Kayaknya udah ya, Pak. Udah kah? Ini enggak kah? Sama leg raise, Pak. Leg raise. Nah, ini kan ya. Leg raise. Bisa diputar nggak nih? Mas, pokoknya gitulah ya.
Ini apa namanya? Wifi sedang konslet, jadi kita mengirit-irit. Ini mana lagi? Leg raise, nice. Kita cek dulu jawabannya, betul nggak? Betul ya. Sit wall melatih otot tungkai, terutama tungkai atas atau paha. Chinning melatih bahu, punggung, otot bahu, otot punggung dan lengan atas, terutama tricep. Oke. Kok itu? Siapa yang berani jawab yang ini? Kemampuan otot melatih seelastis mungkin. Yang mana? Siapa mau jawab? Izin, Pak. Sauki. Apa, Sauk? Stretching, Pak. Stretching. Baik, Sauki. Stretching dibagi menjadi 2 jenis. Ada apa aja, Sauki? Saya lupa Pak pembagiannya Pak. Kita gerakan. Oke, ada stretching dinamis dan stretching elastis. Ya, dinamis itu yang gerak, statis yang diem. Nah, yang diem ini bertujuan untuk merenggangkan otot. Jadi, Iki, ngapain kamu gunting-gunting nanti hilang matamu. Apa? Adegan berbahaya gini. Jadi kalau stretching dinamis itu fokusnya yang statis dulu. Yang statis, stretching yang statis itu berfokus atau bertujuan berfokus menitik beratkan pada usaha untuk menarik otot seelastis mungkin. Ya. Menarik otot seelastis mungkin. Makanya saat stretching dinamis kamu tarik anggota badan yang kamu stretchingkan itu semaksimal mungkin karena ototnya supaya bisa menarik seelastis mungkin, sejauh mungkin. Berbeda dengan yang stretching dinamis. Stretching dinamis itu fokusnya pada ruang gerak sendi. Nah, karena ruang gerak sendi kita itu ya, makanya gerakannya tidak maksimal. Jadi kalau kita kepala misalkan stretching gini, maksimalnya sampai sini, ya maksimalnya kan sampai patah gini kan. Tapi kalau dinamis jangan sampai sini, cukup setengahnya saja. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, berbeda dengan yang statis. Kalau statis tarik maksimal, tapi kalau dinamis ini saja. Karena ini tujuannya hanya untuk mempersiapkan ruang gerak persendian kayak gitu. Oke, jelas ya? Ada yang bertanya? Now look at this. Nah, yang ini. Kebugaran jasmani dibentuk oleh para keterampilan adalah, nah ini kalau salah kebangetan, ternyata banyak ini ada yang salah nih. Lumayan ada yang salah. Bukan lumayan ada yang salah, banyak sih ya yang salah. Di sini ini paling kecil banget ini. Ini paling simpel-simpelnya, sesimpel-simpelnya simpel. Siapa yang mau jawab? Berhubungan dengan keterampilan. Lut? Kecepatan, kelincahan, keseimbangan, sama koordinasi, Pak. Mantap. Ada juga yang jawab kekuatan ternyata. Mabuk ini orang. Ya. Jadi untuk yang terkait dengan keterampilan itu kecuali kekuatan, daya tahan otot, daya tahan jantung paru, komposisi tubuh, dan kelenturan. Itu tentang kesehatan. Kalau yang tentang keterampilan ya 4 ini. Kecepatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi. Itu yang komponen dasarnya ya. Kalau komponen turunan itu banyak sekali. Ada yang namanya akselerasi. Ada yang namanya power.
Daya ledak. Daya ledak itu turunan. Turunan antara apa? Kekuatan dan kecepatan. Jadi kecepatan dan kekuatan, kemampuan ini menurunkan sebuah komponen baru namanya daya tahan. Bukan komponen baru ya, komponen lain namanya daya ledak. Jadi daya ledak. Daya ledak itu mempengaruhi kecepatan dan kekuatan. Semakin bagus kekuatan dan semakin bagus kecepatan yang dilatih secara selaras itu menimbulkan daya ledak yang maksimal. Daya ledak berubah sangat mempengaruhi komponen kelincahan kecepatan. Jadi kalau kalian latihan bela diri, ya jangan berfokus pada kekuatan karena percuma. Fokuslah pada kecepatan, kelincahan, dan daya ledak. Kekuatan itu untuk menambah daya ledaknya, bukan kekuatan untuk menambah otot, massa otot. Itu salah sekali. Nah, ini untuk Mirza sebagai seorang taekwondoer kan? Taekwondoer. Apa ya? Pendekar taekwondo itu apa? Kalau pencak silat kan pendekar namanya. Taekwondo itu namanya apa? Karateka. Apa taekwondo, Mir? Saya karate, Pak. Karate tuh kamu. Tak kira taekwondo. Nah, sama dengan itu ya karateka ya. Hati-hati, jangan memfokuskan pada kekuatan otot kaki. Bisa mungkin tendangannya jadi mantap tapi tidak terlalu cepat, mudah dibaca oleh musuh. Oke, itulah manfaatnya mengetahui dan merancang komponen kebugaran jasmani. Enggak salah latihan, jadi bisa memaksimalkan potensi. Yang ini, berikan gejala respirasi. Yang mana? Come on, let's go, quickly. Kecepatan menjawab ini juga masuk komponen kebugaran jasmani loh. Iki lagi, apa Ki? Fast leg, speed play. Ya, Iya, sama kan ya? Fast leg sama speed play. sama. Clickbait Terus kata Yoga tadi. Terus, interval training, ya, HIIT, ya, sama Sirkuit sirkuit training semua, Pak. itu semua satu bentuk latihan sebenarnya ya. Jadi sirkuit training, speed play, interval training itu namanya HIIT, high intensity interval training, atau intensitas berat, latihan interval yang berintensitas berat, intensitasnya tinggi. Sirkuit training itu ya HIIT juga, fast track atau speed play itu HIIT. Interval training ya jelas, interval training ini HIIT juga, high intensity interval training. Ya, itu masuk di dalam sebuah teknik. Ada juga kardio, ini latihan kardio. Jadi ada yang sekarang modern itu ya, ngelatih kardio. Ini tipenya lama, ini yang ada di sini ini tipenya lama. Yang terbaru itu namanya latihan kardio. Itu waktunya lebih singkat tapi sangat efektif untuk melatih kardiorespiratori. Namanya latihan kardio workout itu ya. Yang kalian lakukan dulu di kelas 10, 11 itu loh. Yang saya kasih, ya pasti ingat itu ya. Pasti kalau lihat gambar itu mau kalian sekarang. Ya kan? Oke. Now, bentuk latihan digunakan untuk meningkatkan jump power. Ingat kata kuncinya, jump power, daya ledak lompatan, kecepatan dan kelincahan. Itu mana? Jump power. Ini ada yang salah banyak juga ini. Mursyid Muhajir. Oke, let's go. Cek kedengeran apa? Aja? Pilometric, side to side jump, one leg squat. One leg squat, satu. Terus side to side jump. Sama pilometric, Pak. Pilometric. Nice. Pilometric, side to side jump, leg squat. Kenapa crunch tidak, leg press tidak, limbo tidak? Mereka itu ngelatih apa efektifnya? Karena kalau leg press itu melatih otot perut sama Ya. crunch. Ya. Nah, kalau limbo ini sepertinya keseimbangan ya sama tungkai. Limbo ini kelenturan. Tahu kan permainan limbo yang ada tongkat kamu kayang-kayang gitu loh. Ya. Limbo.
bukan jurusnya Madara loh ya. Kan pasti suka. Ini hampir sama deh, nggak usah. Ini ya kalau kalian bisa nentuin besaran intensitas sedang, berat, ringan, kalian pasti benar. Ini mana jawabannya? 160 ya. 160 betul ya. 160. Kalau yang 100 120 itu ringan sekali. Kalau yang 175 ke atas itu berat. 220 itu berat sekali. Tidak boleh sampai 220 kan, kalau orang latihan itu kan denyut nadi maksimalmu tuh. 220 itu. Ada yang jawab 220 loh, guys. Ada yang jawab cewek. Pengen Bapak Sariki cewek, Bang. Kalau yoga atau Mirza mungkin Bapak suruh push up sambil keliling Banjarbaru. Oke, ini gampang ya. Pedoman untuk latihan tentu denyut nadi latihan. Kata kuncinya kan jelas. Pedoman saat latihan kan denyut nadi latihan. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana mencari denyut nadi latihan, apa yang harus diketahui dulu baru denyut nadi maksimalnya. Paham ya? Kalau yang ditanyakan pedoman apa yang mendasari ditentukannya denyut nadi latihan. Istilahnya itu langkah pertama. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengetahui denyut nadi latihan. Itu ya kita mengetahui denyut nadi maksimal dulu. Ya. Kita nggak perlu tahu denyut nadi normal kita. Itu denyut nadi normal kita kalau saat ini aja, saat ini denyut nadi normal. Nah, ini normal aja. Normal itu kan normal yang mana ini, dalam keadaan seperti apa kan? Nah, beda-beda. Kalau saat tidur itu denyut nadi basal namanya. Kalau denyut nadi saat tidur kamu 100 BPM tentu tidak normal namanya. Tapi kalau 60 sekitaran situ masih normal. Denyut nadi maksimal, denyut nadi sesak napas. Kemudian ada dua jenis ya. Selain denyut nadi, apa? Apa Ki? Kada, Pak. Nah, selesai kah? Belum kan? Sudah waktunya kan? Habis waktunya. Belum kan? Belum, Pak. Ikut waktu Zoom aja berarti. Nah, ya itu ya. Ini mana tadi? Nah, ini yang perlu. Kemudian satunya selain denyut nadi maksimal adalah rasa yang yang dirasakan otot saat latihan. Itu juga. Nah, kalau kalian latihan beban terutama ya, kalau kalian latihan beban bukan denyut nadi yang jadikan pedoman, tapi rasa yang dirasakan oleh otot yang berkontraksi saat itu. Mungkin kamu latihan push up ya, latihan push up. Denyut nadimu masih belum maksimal, belum mencapai denyut nadi latihan sedang misalkan, belum sampai 160 BPM. Tapi otot sudah panas, sudah lemes. Ya udah. Ya. Udah berarti itu otot sudah maksimal. Ya, jangan hanya denyut nadi denyut nadi yang jadikan pedoman, tergantung bentuk latihannya. Ini kalau denyut nadi yang jadikan pedoman itu pada umumnya ya, terutama jika kalian melakukan HIIT, HIIT tadi ya, HIIT bukan HIIT, HIIT, HIIT. Oke. Nah ini gampang nih ya, salah. Apa ini kira-kira nomor ini nih? Latihan apa yang akan dilakukan? Hah? Latihan apa yang akan dilakukan? Latihan apa yang akan dilakukan? Lah apa? Karena kalau menentukan Itu ya. Yang pertama yang harus dilakukan latihan apa? Latihan komponen apa? Maksudnya itu latihan komponen apa yang akan dilatih saat itu? Mau latihan kardio, latihan HIIT, weight,
exercise, cardio exercise, floor exercise, stretching. Nah, kalau sudah baru intensitasnya mau sedang atau mau ringan atau mau apa. Nah, kalau sudah berarti saya ingin intensitasnya berat misalkan ya. Tapi saya tidak tahu mampu atau tidak. Baru dicoba dengan berapa kali latihan. Seperti saya pokoknya ingin 100 kali push up. Ini sudah jalan seminggu nih. Nah, saya tidak tahu push up 100 kali itu kuat atau tidak, tapi itu target saya. Nah, kan intensitasnya itu pokoknya saya targetnya mau push up. Nah, berapa kali mau latihan? Awalnya saya membuat menjadi 10 set. Jadi satu setnya 10 kali aja. kan nggak tahu berani atau tidak, kuat atau tidak, ya kan? Dan itu 10 set. Sekarang jadi 5 set. Nah, target mau tak buat 5 set, tapi satu setnya 30 targetnya, Bang. Tapi ini belum berani karena belum merasakan dampaknya. Jadi belum merasakan, kan habisnya kan ada rasa dampaknya gitu loh. Kayaknya belum mampu nih. Jadi makanya 20 dulu per setnya selama 5 set. Itu pun waktunya lama. Ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, kita targetnya waktunya dulu kan, durasinya berapa kali, durasinya dulu yang durasi waktunya yang dikecilin untuk menambah bebannya. Tetap 20 kali 5 set, tapi mungkin dalam waktu 5 menit gitu ya. Target dulu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Apa, Jir? Izin tanya Pak, setelah menentukan intensitas itu apa lagi Pak yang ditentukan? Nah itu setelah intensitas, itu kan yang terpenting adalah langkah pertama dan langkah kedua ya. Langkah ketiga bisa berapa kali seperti saya tadi. Berapa kali setelah latihan apa yang dilakukan, intensitas mau berapa kali. Nah sudah, itu sisanya itu aja kan, ketiga, sisanya nggak perlu lagi. Apalagi kan FETT juga, frekuensinya ini mau berapa kali tadi, ya kan? Intensity, time, tight. Kalau time itu bebas ya, time itu bisa ditentukan kapan saja, bisa di awal atau bisa di akhir. Time itu waktunya, mau waktu pagi atau waktu sore hari, siang hari gitu. Kalau pagi nggak bisa, ini kayaknya saya nggak bisa nih kalau pagi ini. Oke, nanti sore deh. Nanti sore ini target. Nah, jadi kalau untuk time nggak bisa kita tentukan, ini harus di awal nih, kita harus menentukan di awal, nggak bisa. Yang namanya orang hidup kan, tadi pagi, alhamdulillah ada waktu ya, anak saya nggak rewel, jadi saya lepas liarkan di halaman, anak saya kecil tuh, dia jalan merangkak ke sana kemari, saya itu tadi push up. Nah, baru mau setelah push up saya mau skipping, ternyata istri pulang dari ini kan pasar, suruh mandiin anak. Wah, dia sudah. Nah, ini besok ini Mirza ini kamu kayak gini, mandiin anak juga kamu. Sebagai bapak yang sayang anak. Seperti itu, Mursyid, paham? Paham Pak. Alhamdulillah. Jadi mungkin kalau ada waktu baru nanti malam mungkin ya, skipping, latihan skipping. Yang jelas gini, yang harus dihindari dalam sebuah program latihan itu adalah satu, jangan melakukan aktivitas yang sama selama 6 kali berturut-turut dalam seminggu.